Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu terkait dengan pengertian surat, ya. Di sini ada dua definisi, yaitu pengertian surat zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman dahulu, surat adalah lembaran kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau organisasi. Sedangkan surat untuk pengertian sekarang adalah komunikasi tertulis yang mempunyai tujuan dan metode penulisan yang terstruktur, sehingga surat adalah media komunikasi menyampaikan maksud atau pesan secara tertulis yang mempunyai tujuan dan metode penulisan terstruktur dari satu pihak ke pihak yang lainnya, baik atas nama pribadi ataupun organisasi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi surat. Ada beberapa fungsi surat. Di sini ada 6 fungsi surat. Yang pertama, alat bukti tertulis, di mana surat sebagai alat bukti tertulis dijadikan bukti tertulis ketika terjadi perselisihan. Yang kedua, surat merupakan bukti historis, yaitu surat digunakan untuk mengetahui aktivitas organisasi di masa lampau. Selanjutnya, yang ketiga adalah surat sebagai alat pengingat, di mana surat dijadikan sebagai alat pengingat untuk hal-hal yang telah disepakati bersama. Yang keempat, fungsi surat adalah sebagai duta organisasi, di mana surat bisa mencerminkan kondisi intern perusahaan. Yang kelima, yaitu fungsi pedoman, di mana surat memiliki fungsi menjadikan pedoman untuk melaksanakan tugas. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, bahwa fungsi surat adalah sebagai sarana promosi, karena surat dapat digunakan sebagai sarana dalam memperkenalkan perusahaan. Untuk jenis-jenis surat sendiri, yaitu surat berdasarkan wujudnya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kartu pos, di mana kartu pos ini memiliki ukuran 15 x 10 cm dengan isi yang singkat dan tidak bersifat rahasia. Yang kedua yaitu warkat pos, yaitu selembar kertas yang apabila dilipat membentuk sampul surat, dan surat ini dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Selanjutnya surat bersampul, di mana surat ini ditulis di selembar kertas tersendiri, kemudian surat dimasukkan dalam amplop. Dan yang terakhir surat berdasarkan wujudnya yaitu ada memorandum atau nota, di mana memo adalah pesan singkat yang bersifat pemberitahuan, sedangkan nota pemberian instruksi atau tugas. Selanjutnya adalah jenis surat berdasarkan sifat isinya. Di sini jenis surat berdasarkan sifat isinya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah surat pribadi, di mana surat pribadi ini berisi urusan pribadi yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, perkenalan, ataupun setengah resmi. Contoh surat ini adalah surat pribadi untuk sahabat atau guru, atau surat lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu surat dinas, di mana surat dinas yaitu surat yang menyangkut kepentingan kantor atau organisasi. Surat ini bisa berasal dari organisasi atau perorangan dan diterima organisasi atau perorangan. Yang ketiga yaitu surat niaga, di mana surat niaga ini adalah surat yang berisi informasi niaga atau jual beli barang dan jasa. Contoh dari surat niaga adalah surat permintaan, surat penawaran, surat permintaan penawaran, dan surat pesanan atau surat pengaduan. Untuk selanjutnya yaitu jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Di sini surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya dibagi menjadi 3, yaitu surat penting, surat rahasia, dan surat biasa.
Surat penting adalah surat yang bersifat mengikat, memerlukan tindak lanjut, menyangkut masalah kebijakan, sehingga jika surat hilang akan merugikan organisasi atau perusahaan. Sedangkan surat rahasia yaitu surat yang hanya boleh diketahui oleh pihak yang berwenang membuka surat sehingga memerlukan perlindungan. Dan yang terakhir yaitu adalah surat biasa, di mana surat ini sifatnya tidak mengikat dan tidak memerlukan tindak lanjut. Jika surat hilang, informasinya dapat diperoleh dari sumber lain. Selanjutnya adalah jenis surat berdasarkan keamanan isi, di mana jenis surat berdasarkan keamanan isi juga ada 3, yaitu surat sangat rahasia, surat rahasia, surat konfidensial. Surat sangat rahasia biasanya digunakan untuk surat-surat yang berhubungan dengan keamanan negara. Surat jenis ini menggunakan amplop rangkap 3 atau jika tidak harus diberi tanda SRHS atau SR atau sangat rahasia. Sedangkan untuk surat rahasia yaitu surat yang hanya boleh diketahui oleh pihak yang berwenang, karena bila jatuh ke tangan yang tidak berhak akan menimbulkan kerugian. Surat jenis ini menggunakan amplop rangkap 2. Dan yang terakhir yaitu surat konfidensial, di mana surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, cukup diketahui oleh pejabat yang bersangkutan. Contoh dari surat ini adalah surat hasil rapat pimpinan atau surat hasil penilaian kinerja manajer. Yang selanjutnya yaitu jenis surat berdasarkan jumlah penerima surat. Ada 3, yaitu surat perorangan, surat edaran, dan surat pengumuman. Untuk surat perorangan, surat yang dikirim kepada seseorang atau satu organisasi tertentu. Sedangkan surat edaran adalah surat yang dikirim kepada seseorang atau satu organisasi tertentu. Untuk yang terakhir adalah surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada sejumlah orang atau pejabat sekaligus. Kita mengetahui jenis-jenis surat, yaitu kita mengetahui perlengkapan dari surat itu sendiri. Yang pertama yaitu kertas surat, di mana ada kertas HVS atau bond paper, kertas stensil atau duplicating paper, kertas doorslag atau blank paper, union skin, airmail paper, kertas tulis bergaris. Itu beberapa jenis kertas surat. Selanjutnya untuk ukuran kertas itu ada folio, quarto, double folio, A10, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Untuk melihat ukuran dalam bentuk sentimeter bisa diperhatikan di dalam gambar. Untuk jenis-jenis sampul surat, yaitu sampul surat didasarkan atas ukuran kertasnya. Ada sampul quarto, sampul folio, sampul berjendela atau surat telegram, sampul banker, sampul pocket, sampul berjendela, ya, terus aperture envelope. Itu beberapa sampul surat. Untuk jenis-jenis sampul surat bisa dilihat pada gambar. Itu ada beberapa jenis-jenis sampul surat. Setelah kita mengenal sampul surat, kita juga harus mengetahui jenis-jenis lipatan surat. Lipatan surat yang digunakan disesuaikan dengan ukuran kertas dan amplop yang akan dipakai. Ini adalah beberapa jenis-jenis lipatan surat. Untuk penjelasan masing-masing lipatan, yaitu lipatan baku atau standar, lipatan baku rendah, lipatan akordion rendah, dapat dilihat dalam tampilan ini. Ini juga ada lipatan ganda sejajar, lipatan tunggal, lipatan Perancis, dan lipatan baron. Itu beberapa jenis lipatan surat. Untuk lebih memahami, silahkan saudara bisa mencari video terkait dengan cara-cara melipat surat. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu di video selanjutnya.
Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Dan jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.